Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang dasar yuridis bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hendro Ade Saputra, ya, MPD. Kita akan belajar tentang dasar hukum, ya, dasar hukum tentang bahasa Indonesia. Sebelum itu mungkin kalian sudah melihat video saya sebelumnya, apa itu bahasa Indonesia, ya, bahasa apa saja yang Anda kuasai selama hidup kalian, seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia, ya, bahasa resmi, bangsa Indonesia kita. Mungkin kalian sudah tahu kapan bahasa Indonesia itu lahir. Ya, ingat dengan pernyataan ini, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah Indonesia tanah air. Ya, itu adalah isi pernyataan dari Sumpah Pemuda. Dan itu adalah hari lahirnya bahasa Indonesia kita, ya, tanggal 28 Oktober. Yang pertama kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu dasar yuridis bahasa Indonesia. Ya, Undang-Undang 24 tahun 2009 akan membahas tentang bahasa Indonesia. Setelah itu pasal 36 ayat 1 Undang-Undang tahun 45, ya. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia, ya. Kedudukan bahasa Indonesia di sini ada pada bab berapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang 45 bahasa Indonesia itu dikukuhkan dan apa bunyinya. Mari kita simak video pembelajaran saya agar kalian mengetahuinya. Ya, kedudukan bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukannya yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ya. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda, bahasa negara bersumber pada undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 isinya tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Kita sudah tahu selama ini dan kita sering menyanyikan di setiap hari Senin, ya. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, ya. Itu tercantum pada pasal 25 ayat 3 yang isinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan komunikasi, niaga serta sarana pengembangan dan pemanfaat ilmu pengetahuan, ya, seni dan bahasa media massa. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan bahasa Indonesia tulis. Yang pertama, ya, kita lihat yang itu tercantum dalam pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib, ya, wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, ya. Yang kedua itu di dalam pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga, ya. Jadi wajib dibuat dalam laporan, ya, setiap lembaga perseorangan kepada instansi pemerintah. Selanjutnya itu penggunaan bahasa yang ketiga, bahasa Indonesia tulis yang ketiga yaitu pasal 35, ya. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Itu adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia setiap kita mau nulis skripsi, ya, tesis, karya ilmiah atau yang kayak itu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan, ya. Jadi ada itu tercantum dalam pasal 33, ya, pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, ya. Jadi dimanapun kita berada harus menggunakan
menggunakan bahasa Indonesia dengan benar ya. Selanjutnya itu penggunaan bahasa dalam ber-Indonesia lisan ya. Itu tercantum dalam pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional dan forum yang bersifat internasional di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum bersifat internasional di luar negeri. Jadi semua apapun yang berbentuk dengan forum harus berbahasa Indonesia yang bersifat nasional ya. Selanjutnya itu adalah pembahasan tentang fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Ya, bahasa Indonesia ada dua. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi: satu, lambang nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi dalam pengembang. Ya, fungsi lain adalah fungsi umum ya dan fungsi khusus ya. Umum ini alat komunikasi manusia sesama kita, dan fungsi khusus sesuai tujuan, fatik, konektif dan emosi ya, untuk mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi ya. Itu adalah fungsi dari bahasa kita. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi dari bahasa ya, ragam bahasa, implikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan membahas tentang ragam. Kedudukan sudah, fungsi juga sudah. Sekarang kita akan membahas tentang ragam dari bahasa itu. Ragam bahasa ya. Ragam bahasa apa yang Anda ketahui? Ya, ragam bahasa ini banyak berdasarkan waktu ya, media, situasi, bidang, tema dan daerah ya. Jadi ada 5 ragam yang harus kalian ketahui ya sebagai masyarakat Indonesia. Kita akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan waktu ya. Ragam Indonesia ini Indonesia lama ya dan Indonesia baru ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan media ya. Berdasarkan media ini banyak, ada salah satunya ada itu apa yang kalian ketahui salah satunya di berdasarkan media ya. Nah, salah satunya aja. Nah ya, yang pertama adalah ragam lisan, ragam tulis. Apa bedanya ya? Kita harus melihat apa bedanya dari ragam kedua ini ya. Mari kita lihat selanjutnya ya. Ragam lisan ya, bedanya ragam lisan ya, lisan itu perlu kehadiran lawan tutur ya. Jadi kita harus ya, kalau kita bicara harus tahu lawan bicara kita siapa. Itu adalah lawan ya, lawan bicara kita. Terus unsur gramatikal tidak lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi punksiasi, jeda, ritmik suara. Jadi jeda ya, kita membentak atau kita ngomongnya halus, itu kita tahu. Kalau ragam tulis adalah tidak perlu kehadiran tutur ya. Itu salah satu bedanya dari selanjutnya itu berdasarkan situasi ya. Ragam resmi, ragam tidak resmi, ragam akrab, ragam konsultatif ya. Itu ada salah satu 4 ya. Selanjutnya itu ragam ilmiah ya. Ragam ilmiah itu ada ragam lisan dan tulis ya. Ragam lisan yaitu bunyi bahasa Indonesia yang bebas, pengaruhnya dialek dan logatnya. Dialek ini adalah cara bahasa kita, logat ini ya kita logat ini apa, bahasa Jawa, orang Jawa, Padang, Batak kan berbeda-beda ya. Tulis juga digunakan untuk keperluan ilmiah, menulis skripsi atau KTI ya, banyak ya. Selanjutnya itu ragam non ilmiah ya, banyak lisan, percakapan sehari-hari ya, bersama kita bergaul. Setelah itu tulisan ya, untuk keperluan non ilmiah secara seperti pribadi, keluarga, sosial ya. Tidak ada aturan ilmiah yang mengikat dalam ragam non ilmiah. Ya simak dan untuk materi ini ya, kita harus bisa ya, kesimpulannya jadi berbahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar ya. Jadi intinya dari kesimpulan ini adalah
bahasa Indonesia baik, niat, rasa tepat sesuai konteks situasi pemakaiannya, ya. Benar, menerapkan kaidah dengan konsisten. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar kita untuk bergaul sehari-hari, untuk dimanapun kita berada, ya. Mungkin video pembelajaran saya cukup sampai di sini. Silakan untuk subscribe dan like agar mendapat notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.